minggu lalu kita nggak ada tugas lagi gitu ya. Kita targetnya hanya menyelesaikan materi agar segera tuntas. Insya Allah minggu depan kimia sudah selesai. Alhamdulillah. Terus minggu depannya kita tinggal berlatih soal persiapan USP. USP itu apa? Ujian sekolah yang menentukan kelulusan dan ujian provinsi kalau ada, nanti digabung dengan yang persiapan UTBK. Jadi suatu dua itu santai. Lah kalau ada LPS nilainya dari mana? Dari tryout. Kan tanggal 31 ada tryout. Iya. Iya. 31 Januari anak tryout. Yang kelas 10 kan outbound. Yang kelas 11 study tour. Yang kelas 12 tryout. Oh. Itu tahun lalu Mas. 2 tahun yang lalu ke Bali. Angkatanmu kok biasa gak ada rekreasi nih Raya? Iya yo. Yang kelas 11 study tournya online ya? Gak asik belas. Iya, gak asik belas. Oh iya. Kayak nggak seru nih. Sing sekarang offline, study tour-nya bisa offline, outbound-nya juga bisa offline. Jadi kita pergi dari sekolah. Mau ikut? Boleh, nggak apa-apa ikut. Oke, untuk ujian sekolah anak yang buat soal insya Allah saya dan Bu Sevi, nanti total soalnya ada 15. 15 atau berapa ya? Saya tak cek dulu. Informasi tadi malam baru dapat itu. Ya. Oh iya, soalnya ada 15 untuk yang materi hitung-hitungan. Waktunya 60 menit. Pas ya. Ada 5 soal esai, kemudian ada 10 pilihan ganda dengan variasi kayak PAS kemarin, mirip lah. Ada AKM-nya, ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda UTBK gitu ya. Nah, kalau dari sekolah yang disarankan adalah materi-materi kelas 12 yang diujikan. Jadi mulai dari redox, ada elektrokimia, kemudian ada turunan alkana yang wakeh kemarin itu, ada benzena ditambah yang sekarang makromolekul itu kelas 12. Nah, kalau kayak gitu nanti anak-anak persiapan untuk provinsi bagaimana? Maka ada kebijakan kemungkinan untuk kimia, ada 1 soal yang saya ambil dari kelas 10, 1. Ada 2 yang dari kelas 11. Nah, sisanya mayoritas dari kelas 12. Nanti gitu modelnya. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk belajarnya. Nah, kelas 10 apa ya? Nanti tak sampaikan ya yang dikeluarkan. Tak ngomong dengan Bu Sevi dulu. Nah, kemudian anak-anak selain ada ujian sekolah dan sebagainya, harus ada nilai praktek. Ini yang bingung saya ya. Mau praktek apa gitu. Kalau offline semua enak buat ujian praktek. Cuma sehari selesai itu bisa. Tapi kalau di online offline gini masih bingung. Nah, nanti tak coba ngobrol dengan Bu Sevi, ujian prakteknya itu modelnya kayak gimana? Ujian prakteknya gimana? Atau tak siapkan, ada option-option apa? Anak milih, minat yang mana sih dari yang kami siapkan itu. Kita aja lebih mudah kayaknya ya. Tak siapkan 3 atau 4 tipe, anak milih. Yang paling mudah dilakukan mana, yang tidak menyita waktu banyak, mana pilih sendiri. Kita aja ya, gampang. Yang mahir di desain grafis ada di kelas 12 satu? Kaila, oke. Desain grafis ya biasa-biasa aja, nggak usah elit-elit banget, enggak lah. Yang penting bisa desain grafis gitu. Yang suka game, oke, gue tugasnya game ini ya, game kimia gitu, kan keren. Buat lo, bukan main. Kan keren. Kalau tahun kemarin anak-anak tak suruh buat kalender karena masih bulan Januari. Masa tahun ini buat kalender lagi. Kalender digital, nggak perlu dicetak, cuma file yang dikirimkan ke saya. Kan murah ya. Lekak sempat minta tolong di percetakan desainkan hari kan ya, bayar piro selesai. Tapi anak-anak nggak punya pengalaman. Nggak bisa buat sendiri. Untuk membuat kalender itu sekarang aplikasinya banyak kok, yang ringan, online, nggak harus memberatkan laptop itu banyak anak-anak. Saya sering buat sesuatu itu grafis-grafis itu di online semuanya. Pakai poster My Wall itu juga bagus kali produknya, gratis juga, nggak pecah kalau di download nggak pecah gambarnya. Kalau pengen lebih bagus resolusinya yang berbayar itu juga bisa. Pakai Canva itu juga bagus untuk desain. Jadi free yang Canva online bagus. Bisa. Ya.
Yang katanya minggu depan masuk itu beneran? Iya, kan masuk terus Mbak memang. Aslinya offline semuanya. Kalau itu kebijakannya kita wajib offline. Mulai minggu depan kita semua wajib offline. Tapi ada dibagi dua. Offline-nya dibagi dua. Ada yang tetap offline, ada yang masih pelajaran online di rumah. Tetapi yang sudah terjadwalkan offline, nggak boleh milih online. Itu cirinya. Maksudnya kalau hari Selasa, Mas Abraham terjadwalkan offline, berarti Mas Abraham wajib datang ke sekolah, nggak boleh milih online hari Selasa itu. Kalau terjadwal online, harus online, nggak boleh offline. Kalau terjadwal offline, anak-anak milih online itu dianggap nggak masuk. Kayak gitu aturannya. Itu berlaku se-Malang Raya aturannya kayak gitu. Jadi ikuti ya aturan sekolah. Untuk pas mapel berat-berat ada fisika, ada kimia, ada matematika, online sampai kelas kosong. Nggak boleh kayak gitu untuk minggu depan nggak berlaku. Ya, diikuti aja lah, membiasakan. Tapi kemarin waktu diskusi dengan Bapak Ibu guru itu, kalau kelas 12 bisa mungkin 100% offline. Wah, asik lah kelas 12 guys. Bisa kayaknya kelas 12, 100% dibuat offline. Kelas 10 enggak lah, kelas 11 enggak lah, kelas 12 saja. Terutama untuk apa? Persiapan UTBK, Rek. Kalau kita online terus tuh seakan ya. Bimbel online tuh enggak maksimal. Lebih maksimal kalau kita tatap muka langsung gini. Oke, kita langsung masuk belajar. Ngobrol kok Kak Mari-mari kok. Tapi cepet kok, paling 20 menit selesai materi. Kenapa? Bismillah. Anak-anak ngerti alasannya kenapa kok pakai laptop di kelas ini? Nggak tahu ya. Alasannya sederhana. PC-nya itu rusak. Kemarin waktu dipakai garis gitu. Garis layarnya itu garis. Terus mau ditukar ke direksi, ternyata yang beli bukan direksi. Balik lagi. Nanti tak pasang ini, tak pasang lagi. Oke, anak-anak ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas makromolekul. Ini tuntas kita selesai minggu lalu. Mulai dari makro bagian polimer ya, maksudnya bukan keseluruhan. Mulai dari asal-usulnya polimer, penggolongan itu. Insya Allah anak-anak sudah sangat menguasai karena ini mudah sekali. Anak ngitung-ngitung itu mudah. Ada polimer alam, ada polimer buatan, terus ada apa lagi? Yang homopolimer, ada kopolimer itu ya, minggu lalu. Terus ada juga yang adisi dan kondensasi, ini paling sering keluar di ujian. Dan terakhir ada termoset dan termoplas. Ini terkait dengan jenis-jenis polimer. Kemudian juga dikenalkan ini terkait dengan berbagai macam monomer polimer, termasuk bagaimana pembuatan dan kegunaannya, hingga di bagian struktur kimianya. Ini materi minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan di makromolekul yang kedua, anak, yaitu di bagian karbohidrat. Ini pun nggak akan lama yang kita bahas, nggak akan banyak. Mengapa? Karena sudah dipelajari di biologi. Kita tinggal ngulang-ngulang dikit aja. Kita memperdalam di bagian kimianya aja. Oke, karbohidrat itu berasal dari dua kata, ada karbo dan hidrat. Artinya apa? Karbo itu dari kata karbon, hidrat itu dari kata air. Berarti ada senyawa karbon yang mengikat molekul air. Itu adalah cara penamaan karbohidrat. Dan dalam kehidupan sehari-hari untuk karbohidrat perannya ada dua, yang paling utama, walaupun yang lain itu juga masih ada peran. Yang kedua, yang paling utama itu di sini, sebagai sumber energi utama. Karena untuk makan manusia itu kan yang sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat ya, bisa dari nasi dan sebagainya. Terus yang kedua ini sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, tubuhnya semuanya tersusun dari karbohidrat. Kalau manusia dari karbohidrat dalam bentuk apa? Dalam bentuk glikogen. Serat-serat glikogen itu membentuk daging dan sebagainya. Yang dibalut dengan apa? Kulit. Kulit itu juga bagian dari karbohidrat, ada lemak dan sebagainya jadi satu kumpul gitu ya. Terus kalau tumbuhan dalam bentuk selulosa. Selulosa itu juga dalam bagian karbohidrat.
Ini pembentukannya anak-anak, karbon dioksida, sisa metabolisme itu, kalau ketemu air, itu bisa membentuk karbohidrat dan menyisakan molekul oksigen. Produk dari fotosintesis keduanya bermanfaat. Ini untuk bahan makanan, yang ini sebagai alat untuk pernafasan, bahan pernafasan. Dan sinar matahari ini nggak semua dipakai. Sinar matahari kan kompleks ya, cahayanya banyak, yang dipakai hanya ultravioletnya aja. Jadi tumbuhan hanya memerlukan ultraviolet untuk melakukan fotosintesis. UV apa UVB? Lali. Nanti tanya Pak Adila. Saya juga lupa UV apa UVB itu yang dipakai untuk fotosintesis. Karena ada 2 jenis UV. Ini sumber karbohidrat selain nasi ada banyak, selain beras maksudnya. Loh, kok hilang? Jadi selain nasi ada ubi, ada kentang, ada apa lagi? Singkong, gitu ya. Itu jenis-jenis umbi-umbian. Terus ada jagung, ada quinoa, ada yang tahu itu apa, Rek? Ini, saya nggak begitu tahu ini. Katanya Gevira tadi bisa ditambahkan di burger katanya. Saya nggak begitu tahu. Kenapa? Quinoa itu. Oh iya. Terus ada oat, ini biasa ya. Kalau ini kita familiar, yang nggak pernah cuma ini aja. Nah, mengapa orang-orang kok disarankan milih karbohidrat selain nasi untuk makanan? Itu berhubungan dengan kondisi fisiknya. Biasanya kalau orang kena diabetes atau apa, itu sebisa mungkin tidak makan karbohidrat dari nasi, tapi dari sumber lain yang seratnya lebih banyak, misalkan oats dan sebagainya. Ini juga kalorinya lebih rendah biasanya gitu. Ini istilah karbohidrat tadi, ada karbon dan hidrat, itu dari air. Kemudian untuk karbohidrat ada 2 golongan besar anak-anak ya. Yang pertama adalah golongan karbohidrat yang memiliki gugus aldehid, ini golongan pertama. Jadi ada yang punya golongan aldehid, ada yang punya golongan keton. Itu karbohidrat 2 golongan itu. Gugusnya ada aldehidnya, punya keton. Nah, yang golongan aldehid nanti dikenal sebagai aldosa golongannya. Kalau yang punya gugus keton disebut sebagai ketosa. Nah, selain punya gugus itu ternyata juga gugus hidroksi jumlahnya banyak, itu sih OH, alkohol itu ya, jumlahnya lebih dari 1, maka dikenal sebagai polihidroksi. Oleh orang kimia lebih cenderung menyebutnya sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksi keton, itu golongan karbohidrat. Wes, lanjut ya. Ini struktur dasar karbohidrat secara umum. Yang gambar kiri, yang ini, itu gugusnya adalah aldehid, COH di ujung. Maka yang punya semacam ini dikenal sebagai golongan aldosa. Aldo. Tapi kalau yang punya gugus keton semacam ini, ada CO di tengah-tengah, ada C lagi di atas dan di bawahnya, itu dikenal sebagai golongan ketosa. Mengapa polihidroksi? Karena ini OH-nya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atom gugus OH-nya. Maka polihidroksi. Jumlahnya lebih banyak mana antara aldosa dan ketosa? Ternyata jumlahnya sangat banyak, hampir sama jumlahnya, bahkan sama. Kalau ada aldosa juga ada ketosa, begitu. Ini ya, ini yang umum, glukosa yang anak-anak ketahui. Kalau ini fruktosa yang juga sudah pernah diketahui anak-anak. Ini dasar dari karbohidrat, ada 2 golongan. Ini yang jenis-jenis karbohidrat, dimulai dari monosakarida. Istilahnya monosakarida berarti molekul yang paling sederhana dari karbohidrat. Nah, kalau monosakarida juga ada 2 golongan, anak. Ada yang aldosa, ada yang ketosa. Cuma yang ini saya ambil yang golongan apa? Aldosa. Nanti anak boleh nyari yang golongan ketosa itu kayak apa sih, jumlahnya apa sebanyak ini. Ternyata jumlahnya juga yang sama. Karbohidrat sederhana itu dimulai dari sini. Dari atom C-nya ada 3. Ini C yang pertama di atas itu. Ini kok nutup ya? Sebentar, tutup. Kan nutup tadi. Yang paling atas itu C yang pertama. Kak ketok di saya ya. Terus tengah ini C yang kedua, yang di bawah ini C yang ketiga. Namanya adalah glyceraldehida. Karbohidrat paling sederhana itu namanya adalah glyceraldehid karena punya 2 atom OH, gugus OH. Mengapa namanya kok D? Karena
Karbohidrat itu namanya ada dua, ada D, ada L. Terus gimana sih cara membedakan D sama L itu? D itu dari kata dextro. Apa artinya dextro? Ini. OH yang kedua itu posisinya di sebelah kanan. Yang tercetak warna apa itu? Pink ya? Pink apa ungu? Ini saya ungu soalnya. Di situ? Pink. Nah, yang OH kedua ini anak-anak, ini OH yang pertama itu di bawah, yang atas OH yang kedua, jika di sebelah kanan itu namanya D atau dextro. Seandainya gulanya itu, karbohidratnya itu OH yang keduanya di sebelah kiri, namanya nanti karbohidrat golongan L dari kata levo. Jadi ada levo dan dextro. Yang saya ambil di sini contohnya adalah golongan aldosa tipenya D. Bukan ketosa, tapi golongan aldosa. Gitu ya. Mengapa saya ambil yang golongan D? Karena podoai, D, L itu enggak masalah podoai. Yang penting adalah nomor 2 ini, ada di kanan atau di kiri. Nah, kalau kita tambah atom C-nya menjadi 4, namanya ini triosa, ini tetraosa kalau dalam ilmu kimia nyebutnya ya. Triosa itu karbonnya 3, kalau 4 berarti tetrosa. Itu disebutkan satu rangkaian. Jika OH-nya ditambahkan di sebelah kanan, ini kan nambah C lagi. OH-nya di sebelah kanan, namanya tetap D, eritrosa namanya. Kalau di sebelah kiri, namanya jadi triosa. Itu perbedaan pemberian namanya. Walaupun jumlah atom C-nya sama, berbeda di posisi ini, namanya juga sudah berbeda. Yang di sebelah kanan, eritrosa, yang sebelah kiri, triosa. Dari struktur ini anak-anak, kita bisa disipkan lagi. Kanan juga. Kalau di kanan lagi namanya jadi ribosa, kalau sebelah kiri namanya jadi arabinosa. Jadi setiap struktur itu bisa disipkan dua kemungkinan, kanan atau kiri. Ini pentosa, golongan pentosa karena C-nya sudah ada 5 dan sebagainya. Kalau terosa juga sama, disisipkan di sebelah kanan, ini namanya jadi silosa, kalau sebelah kiri namanya jadi lisosa. Nah, turunan yang sering kita gunakan itu di sini, dari turunan arabinosa akan menghasilkan glukosa. Ini yang paling sering kita pakai, yaitu golongan glukosa. Turunan dari apa? Dari arabinosa. Itu ya. Ini triosa, ini tetraosa, ini pentosa, yang ini heksosa, karena karbonnya sudah ada 6. Gitu. Dalam tubuh manusia, dari C6 dipecah lagi menjadi 3. Jadi 2 gitu ya, di metabolismenya itu. Terus ya, ini golongan monosakarida. Yang saya ambil golongan D, bukan golongan L. Jenisnya yang aldosa, bukan yang ketosa. Kalau anak jumpai gambar lagi, ya lihat aja. Dia masuk ketosa apa aldosa? Tipe L apa tipe D? Tinggal dilihat ya, kenapa kok beda dengan yang saya sampaikan ini. Karena tergantung apa? Golongannya. Gitu ya? Deal ya? Yang paling sering keluar di ujian ini anak-anak, jenis karbohidrat yang kedua, yaitu disakarida. Artinya apa? Ada 2 monomer monosakarida yang akan saling berikatan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah ini. Pemanis gula. Gula tebu. Namanya adalah sukrosa. Nah, sukrosa itu terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Nah, gitu. Jadi ada 2 monomer yang bergabung. Ada glukosa dan fruktosa. Ini golongan aldosa, ini golongan ketosa, akan bergabung membentuk suatu sukrosa, gula tebu. Loh, gambarnya kok sekarang lingkar? Tadi kok nggak lingkar? Itu ada prosesnya, anak-anak. Ada struktur Fischer, ada struktur Howard. Kalau yang ini tadi, namanya struktur Fischer, jadi panjang-panjang strukturnya molekulnya. Kalau yang seperti ini, namanya struktur Howard, sudah dalam bentuk struktur lingkar. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kalau anak sudah kuliah di biokimia, akan dapat. Semester 1 kalau ketemu kimia langsung kayak begini materi kuliahnya. Masalah struktur karbohidrat. Loh, itu ada alfa dan beta lagi tuh. Itu nanti kalau kuliah aja ya. Karena ada ikatan alfa beta dan sebagainya. Ada nih keterangannya bagaimana. Alfa itu ada ininya di bawah, nah gitu. Kalau beta ininya di atas, nah ketahuan di posisi ikatan. Nanti ya waktu kuliah ya
Kita yang sekarang harus tahu cuma ini aja. Sukrosa itu terbentuk dari apa? Glukosa dan fruktosa. Sederhana. Ada di gula tebu. Yang kedua, ini ada Faiza itu. Mereknya. Ada Faiza. Gandum. Lah kalau gandum itu mengandung karbohidrat namanya adalah maltosa. Apa penyesannya? Ternyata sama-sama golongan glukosa. Jadi satu molekul glukosa ketemu glukosa yang lain akan bentuk suatu maltosa pakai ikatan alfa dan beta. Alfa itu ini, nah beta itu ini, gitu ya. Oh hanya di atas, di atas ini. Satu di atas, satu di bawah saat dia berikatan, membentuk struktur beta. Oke ya, kalau sukrosa tadi berbeda. Glukosa dan fruktosa, kalau ini sama-sama glukosa. Yang ketiga ini, ada di susu, namanya adalah laktosa. Laktosa terbentuk dari dua golongan aldosa, yaitu galaktosa dan glukosa. Antara maltosa dan laktosa, anak-anak, karena semuanya adalah golongan aldehid, mereka disebut sebagai gula pereduksi, karena bisa bereaksi dengan Fehling. Tapi kalau sukrosa, bukan gula pereduksi, karena dia tidak bereaksi dengan Fehling. Mengapa nggak bereaksi? Karena punya gugus keton dari fruktosanya. Nanti gitu ya, di soal ya, identifikasinya mesti begitu yang kedua. Tak bocori tipe-tipe soalnya. Wes beres? Selanjutnya, ada polisakarida, berarti karbohidratnya minimal ada 3 molekul yang bergabung. Ini yang sering kita pakai, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kayu, rumput, dan sebagainya dalam bentuk selulosa. Yang kedua ini dalam bentuk glikogen. Apa sih bedanya antara ini dan ini? Kok strukturnya bisa di hewan dan manusia, kemudian satunya di tumbuhan? Nah gitu ya. Ternyata untuk selulosa itu gini, anak, susunannya itu rapat, lurus, nggak punya cabang. Kalau ini banyak, ditumpuk-tumpuk, akhirnya kaku strukturnya, padat begitu. Tapi kalau ini tidak, ini ada cabang. Kalau ada cabang, nggak bisa rapat susunannya. Makanya dia menjadi lebih lunak. Dan itu yang cocok untuk hewan dan manusia. Strukturnya hewan dan manusia kayak begini, melakukannya kayak apa? Kan kaku semua gitu ya. Kayak robot semua gitu. Jadi nggak bisa. Terus ini ada amilum atau pati dari mana misalkan? Dari singkong gitu. Singkong kalau sampai hancurkan kan ada warna putihnya ya. Kalau diendapkan akan jadi pati, strukturnya juga kayak begini. Kemudian dari amilopektin. Coba saya mencek ya, saya lupa itu. Amilopektin itu dari golongan apa ya? Lama nggak buka buku ini. Nanti seolah ada amilopektin itu. Ini termasuk jenis-jenis polisakarida yang sering kita gunakan. Apa mas amilopektin? Saya kok lupa ya. Amilopektin. Ya, kita cari referensi. Nggak ada. Apa itu mas? Amilum juga ya, jenis amilum juga ya. Tapi dari apa? Taman-taman apa? Cuma jenis. Oh ya jenis amilum juga. Tapi yang bercabang gitu ya, keterangannya gitu ya. Nanti kalau pengen detail anak-anak kayak gini tuh sampai dapatkan di waktu kuliah ya. Bedanya apa? Kalau kita cuma taunya ya amilum sama amilopektin gitu aja dulu kalau di SMA. Sambil tidak cari referensinya. Tersusun dari monomer glukosa. Sama glukosanya juga ya. Ini ada pada beras. Ternyata beras punya amilopektin, saya baru tahu ini. Kita cek dulu bentar. Lupa ini nggak enak, harus kita nggak ngecek lagi. Nanti ngajar lagi bingung saya. Ya wis lah, nanti gampang. Amilopektin sama cari ya. Sama-sama nyari. Yang ada cuma ada di dalam beras gitu keterangannya. Sama-sama dari glukosanya juga. Yang ini lurus, yang ini bercabang gitu aja bedanya. Terus ini
Karena karbohidrat itu memiliki gugus hidroksi anak-anak yang OH dalam jumlahnya banyak, dia memiliki sifat khusus, memiliki sifat manis. Makanya karbohidrat bisa dipakai untuk pemanis. Kalau sukrasa kan pemanis alami ya, karena dari gula tebu. Nah, ternyata untuk industri, kalau kita menggunakan gula tebu itu butuh biaya produksi yang banyak, yang mahal. Kenapa? Gula itu harganya naik, turun. Pas harganya mahal membuat produk, ya butuh produknya apa? Modal yang besar gitu kan. Lalu harga jualnya sama, ya rugi. Akhirnya orang-orang zaman dulu itu berkreasi, ya apa sih kalau kita buat pemanis buatan sintetis, tapi tidak kalah dibandingkan gula tebu. Ternyata orang industri itu berbeda. Ada yang namanya sukralosa, perbandingan itu 1:600. 1 sendok sukralosa itu sama dengan manisnya 600 sendok gula tebu. Sama jadi pengusaha, makan harus manis. Milih mana? Sukralosa apa gula tebu? Ya iki, gitu ya. Lah perbandingannya segitu ya, 1:600 ya. Modalnya juga sama, perbandingannya 1:600. Lah untungnya pakai iki lebih banyak. Tapi sayangnya dampaknya buruk. Di dalam tubuh nggak bisa didegradasi nih, nggak bisa dicerna. Akibatnya apa? Pankreas kita kerja keras. Ginjal kita juga kerja keras, cepat rusak itu dua hal itu. Pankreas dan ginjal. Aspartam lebih ekstrim lagi. Ini manisnya lebih sedikit, tetapi dampaknya lebih luar biasa ini. Apa? Bisa sampai ke kanker usus dan sebagainya. Itu aspartam. Apakah nggak dipakai? Sekarang masih ada yang pakai ini. Kalau anak-anak beli minuman sari buah yang buat gelas kecil-kecil itu ya, coba sama cek komposisinya. Ada aspartamnya apa enggak? Kalau ada aspartamnya berarti ini layak untuk tidak digunakan, nggak boleh dipakai. Jangan dikonsumsi lagi. Itu efeknya berat ke tubuh kita, berat sekali. Salah satunya penyebab diabetes, pemicu diabetes. Terus ini, ada yang tahu sari manis? Orang-orang desa itu kalau buat minuman manis pakai itu, namanya sari manis atau 1000 manis lah sebutannya. Pernah tahu ya? Oh, nggak tahu. Itu isinya adalah sakarin 1:300 itu. Ini sama pemicu diabetes juga. Nah, mengapa sekarang anak-anak yang masih muda umur 30-an sudah kena gagal ginjal? Banyak ya, ada diabetes apa? Karena pola makannya. Ternyata makanan atau minuman yang dibeli itu rata-rata pemanisnya bukan alami, tapi pemanisnya adalah sintesis. Itu yang menyebab anak-anak usia muda sudah ada gagal ginjal dan sebagainya. Yang suka ke Starbucks, Mela. Oh enggak, itu rawan itu ya. Ya bolehlah sesekali, tapi ojo setiap hari. Yang suka boba kan gitu ya. Ya lek sing buat boba itu uangnya bagus pakai gula tebu, enggak, lek pakai kayak gini, enggak apa. Hati-hati. Nah, ini juga sering kerja masalah identifikasi karbohidrat anak-anak. Bagaimana sih mengenali suatu karbohidrat itu? Ada 4 uji yang sering kita gunakan. Yang pertama ada uji molis, isinya adalah naftol. Ini mahal naftol, kita nggak mungkin bisa praktikum di sekolah. Kita belinya juga sulit sekarang, nggak semua toko kimia menyediakan alfa naftol. Ini butuh penanganan khusus juga. Jadi kalau ada senyawa diduga mengandung karbohidrat, kalau ditesting dengan naftol, itu langsung gitu, terbentuk cincin berwarna ungu. Ini melingkar gitu ya, ada lapisan-lapisan. Lah percobaannya itu nggak boleh digoyang, jadi harus benar-benar tenang gitu, akan terbentuk cincinnya. Kalau digoyang, ini bercampur, nggak akan terbentuk cincin ungu. Makanya pelan-pelan gitu, akan bisa terbentuk itu. Nah, kalau di biologi ini yang dilakukan ada 2. Benedict atau Barfoot menggunakan apa? Fehling. Pernah ya di kelas 11 ya? Praktek enggak? Oh enggak, kita kan pandemi. Kalau dulu sama Pak Hadi itu praktek mesti. Jadi ada bahan makanan dihancurkan begitu. Terus dikasih fehling, terus dipanaskan. Terbentuk ini enggak? Endapan merah bata ini enggak? Kalau ada terbentuk endapan merah bata, berarti bahan makanan itu pasti mengandung golongan karbohidrat. Terutama yang punya gugus aldehid. Ini khusus mendeteksi golongan aldehid anak-anak. Barfoot dan Benedict itu. Mengapa?
CO2 plusnya diendapkan jadi Cu. Itu ciri reaksi dari aldehid. Itu ya. Nah, sedangkan kalau ada karbohidrat diuji ternyata ungu, tapi tidak positif terhadap benedictine food, itu diujinya pakai Seliwanov. Karena itu mendeteksi gugus ketonnya. Kalau secara umum dikatakan begini, ini positif terhadap semua karbohidrat kecuali sukrosa ya. Ini cocoknya untuk sukrosa yang punya golongan keton. Dan nanti pas ujian yang keluar ya kayak begini. Yang keton fruktosa. Iya. Oh iya ya. Soalnya gambar ini enak kita ingat. Oh saya pernah lihat gambar ini. Udang. Soalnya dalam bentuk teks. Malu sama. Oh maksudnya soal ini. Karena soal provisi kemarin dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk gambar. Oke, deal. Cirinya ini ya, cincin ungu, merah, yang ini merahnya keruh. Itu biasanya gitu kalau uji Seliwanov. Selesai. Ada yang ditanyakan? Enggak. Mantap ada. Karena tanya enggak. Paling karena tugas. Terus kalau apa sih kalau di ujian keluarnya? Ini contoh soal yang berhubungan dengan karbohidrat. Mana ya tadi? Ini dia. Seorang siswa melakukan percobaan tentang karbohidrat menggunakan reaksi Molis, Benedict, dan iodin. Hasilnya seperti ini. Dengan Molis ungu. Karbohidrat apa enggak berarti kalau gitu? Pasti karbohidrat ya. Kalau ada ungunya pasti yang diuji karbohidrat. Yang kedua, endapan merah bata. Berarti punya gugus apa? Aldehid. Nah, dengan iodin warnanya adalah merah coklat. Baik. Ya apa gila iodin? Tadi kan nggak muncul iodin kan ya? Lah iodin itu anak-anak untuk mendeteksi amilum aja. Jadi kalau ada amilum kena iodin warnanya adalah biru menuju hitam, biru kehitaman. Itu cirinya. Lah kalau coklat berarti bukan iodin. Bukan amilum gitu ya jawabannya ya. Bukan amilum. Lah terus yang mana jawabannya? Apakah dia termasuk amilum? Bukan. Yang pertama ini salah. Apakah dia termasuk disakarida? Mungkin. Kalau disakaridanya adalah golongan maltosa atau laktosa, itu positif dengan Benedict karena sama-sama memiliki gugus aldehid. Gitu. Nah, kalau dengan iodin itu tidak warna apa tadi? Ungu atau hitam, berarti nggak ada amilumnya. Berarti yang dua ini kemudian benar, anak-anak. Kalau yang ini benar nggak? Mengandung glukosa. Ya benar, karena ciri dari Benedict itu bisa mengandung warna merah bata dan glukosa itu juga termasuk golongan apa? Aldehid ya, positif terhadap ini. Apakah punya keton? Tidak, aldehid kan tadi ya. Apakah punya ikatan peptida? Ikatan peptida itu di protein, karbohidrat kok masuk punya ikatan peptida? Kan nggak mungkin. Berarti jawaban yang benar adalah ini dan ini. Ini soal ESP BKS tahun kemarin. Ini soalnya biasa. Ada yang lebih ekstrim? Mau lihat? Saya sampai lupa jawabannya apa. Jadi yang paket apa ya? Paket A. Nomor 25. Kita buka ya. Ini lebih kompleks soalnya. Tapi seharusnya soal ini dikeluarkan kalau anak-anak sudah selesai membahas masalah makromolekul keseluruhan. Yuk, coba ini. Dengan molis menghasilkan warna merah ungu pada bagian atas. Berarti positif karbohidrat ya. Jika dengan iodin tidak memberikan warna biru ungu, berarti bukan amilum, kan tidak.
Iya kan? Karena ada kata tidak berarti bukan amilum. Dengan bending tidak memberikan merah bata, berarti tidak memiliki gugus aldehid. Jika dihidrolisis menghasilkan dua molekul yang berbeda. Jawabannya tinggal laktosa atau sukrosa. Yang mana sih benar? Sukrosa. Nah, laktosa kan galaktosa dan glukosa kan itu sama-sama aldehidnya pasti positif dengan valine. Karena ini tidak positif berarti salah satunya mengandung keton. Lah apa yang punya keton? Yaitu sukrosa. Gitu ya. Soal UTBK itu begini. Mantap ya. Ada yang lebih keren lagi soalnya. Tak lihat lagi. Paket B. Nomor berapa tadi? 25 ya? Ayo. Ini soalnya apa yang keluar? Oh, mirip ternyata. Nih, yuk. Seorang ahli kimia menguji, hampir sama ya. Ini molis ungu pasti dia karbohidrat. Iodin tidak ungu berarti bukan amilum. Oh, ini soalnya kode ya, kayak tadi ya. Kode, kita lihat yang beda aja. Yang beda tadi paket apa ya? Bukan ini. Tadi sempat dibahas di kelas 12.2 tadi, saya lupa paketnya. Nah ini dia, ini loh. Tapi nak kunci jawabannya, nggak apa-apa ya. Nah jawabannya A dan B. Soalnya bisa kayak begini. Yang ditanyakan adalah yang mengandung sukrosa atau mengandung fruktosa. Nah cirinya apa anak-anak? Dengan Benedik itu tidak positif, tapi dengan Seliwanov itu positif. Begitu. A dan apa berarti? Tadi kuncinya apa? A dan B. Salah ini kuncinya ya. Kalau sukrosa itu kan ini harus positif toh. Berarti ini harusnya ini yang C malah. Tadi kan sukrosa dengan Seliwanov itu kan harus merah. Berarti jawabannya C saja nih yang benar ya. C saja. Nah begitu. Ini kunci jawabannya yang salah. Lah kayak begitu model soal yang akan keluar di USP atau EHBPKS atau di UTBK terkait dengan materi karbohidrat. Ya kalau ada pertanyaan silakan Rek. Kalau enggak selesai loh materinya. Selesai aja ya. Karena kan lebih seneng selesai. Nanti filenya saya kirimkan di WhatsApp, file PPT-nya tadi, biar bisa dipakai belajar anak sewaktu-waktu. Kalau nggak ada, berarti cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kesehatannya. Yang di rumah boleh live Zoom, yang di sekolah boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.